Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 8 semua, hari ini kita akan belajar matematika bersama kakak, Kak Endang. Materinya tentang peluang ya. Nah, peluang itu diartikan sebagai kemungkinan atau kesempatan. Nah, yang akan dibahas dari peluang ini adalah ruang sampel dan titik sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ya, atau kita bilang sebagai himpunan seluruh kejadiannya. Sedangkan titik sampel adalah anggota atau bagian dari ruang sampel. Nah, nanti di dalam matematika itu ada beberapa percobaan yang dilakukan. Biasanya percobaan-percobaan yang suka keluar antara lain ini macam-macam percobaan. Nah, kejadiannya yang pertama adalah pada pelemparan koin atau uang logam. Pada suatu koin atau uang logam, kita tahu sebuah uang logam kalau kita lempar, dia hanya memiliki dua buah sisi. Kalau tidak muncul angka, ya yang muncul adalah gambar. Jadi kemungkinannya dua, bisa angka atau gambar. Nah, bagaimana nanti kalau ada dua uang? Kalau ada dua uang, ya berarti kan yang muncul bisa uang yang pertama itu angka, uang yang satunya gambar, atau uang yang pertamanya gambar, uang yang keduanya angka, atau mungkin dua-duanya angka atau kedua-duanya gambar. Nah, bagaimana mencari semua kejadian tersebut? Nah, ini menggunakan pohon akar. Jadi kamu tambahkan angka gambar, ini juga tambahin angka gambar. Sehingga kita dapatkan kejadiannya adalah angka-angka. Yang ini dapat angka gambar, ini dapat gambar angka, yang ini dapat gambar-gambar. Kalau kita luaskan lagi, bagaimana kalau kakak melempar 3 uang? Nah, tentunya dengan cara yang sama, kita gunakan pohon akar, tambahkan angka gambar, ini juga angka gambar, ini juga angka gambar, ini juga tambahkan angka gambar. Maka kita dapatkan kejadiannya adalah angka, angka, angka. Yang ini dapat angka, angka, gambar. Ini dapat angka, gambar, angka. Yang ini adalah angka, gambar, gambar. Yang ini gambar angka-angka. Yang ini gambar angka-gambar. Kemudian gambar-gambar angka. Dan yang terakhir gambar-gambar gambar. Ternyata kalau kita perhatikan, ketika satu uang, maka banyaknya kemungkinan ada 2. Ketika 2 uang, banyak ya kemungkinan ada 4.
Ketika 3 uang, banyaknya kemungkinan ada 8. Nah, berarti kalau kita simpulkan, banyaknya kemungkinan atau banyaknya ruang sampel dari suatu percobaan melempar koin, yakni banyaknya ruang sampel pada koin itu dirumuskan dengan atau kita sebut dengan NS-nya. Ini adalah banyaknya ruang sampel, yaitu sebanyak 2 pangkat N. Nah, N ini menyatakan banyaknya uangnya. Jadi kalau uangnya 1, dia 2 pangkat 1, uangnya 2, 2 pangkat 2, uangnya 3, 2 pangkat 3. Jadi banyaknya dihitung dengan rumus ini. Berarti kita bisa simpulkan, berarti kalau ada 4 uang, ya kamu tinggal pakai rumusnya. Jadi tinggal masukkan N-nya 4, 2 pangkat 4. Maka banyaknya kejadian ini akan sebanyak 16. Ya, jadi kalau kamu jabarkan dengan pohon akar, dia harus memuat kemungkinannya ada 16 kejadian. Nah, itu yang pertama tentang koin. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau yang dilempar adalah dadu? Sebuah dadu itu terdiri dari mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dadu hanya sampai 6, nggak ada dadu lebih dari 6. Sehingga banyaknya ruang sampel ada sebanyak 6. Jadi nanti kalau ada mata dadu 4 ada berapa banyak? Ya mata dadu 4 hanya ada 1. Nah, bagaimana kalau dadu ini kakak tambahkan? Jadi 2 dadu. Nah, kalau 2 dadu, kamu bisa mencari banyaknya kejadian ruang sampel menggunakan tabel seperti ini. Nah, ini adalah dadu pertama, ini dadu kedua. Dadu pertama adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Mata dadu 2 juga terdiri dari mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kalau sudah, kamu pasang-pasangkan. Nah, kalau kita pasang-pasangkan, untuk yang tabel ini berarti kita dapat 1,1, yang ini 1,2, ini 1,3, dan seterusnya 1,6. Berarti kalau yang di sini kamu dapat 3,4. Nah, artinya apa nih kalau ditulis kayak gini? Ini artinya mata dadu 3 dari dadu pertama dan mata dadu 4 dari dadu kedua. Nah, ini kalau kamu lengkapkan terakhir sampai 6,6. Sehingga banyaknya kejadian atau kemungkinan pada 2 dadu ada sebanyak 36. Karena di sini kan ada 6, ke bawah ada 6, jadi ruang sampelnya sebanyak 36. Atau kalau kita rumuskan, banyaknya ruang sampel pada dadu yaitu 6 pangkat N. Jadi 1 dadu ya berarti 6 pangkat 1, sebanyak 6. 2 dadu 6 pangkat 2 berarti sebanyak 36. Itu banyaknya kejadian ruang sampel pada dadu. Nah, yang ketiga adalah kejadian pada kartu bridge. Kartu bridge ini adalah kartu yang tanpa joker. Jadi ruang sampelnya nanti ada sebanyak 52. Karena di dalam kartu bridge itu ada 4 gambar, ada gambar hati, gambar diamond, ya ini atau kamu bilangnya mungkin wajik ya. Nah, ini disebutnya diamond. Kemudian ada waru dan ada keriting. Tiap gambar ini terdiri atas bagian as, jadi ini semua punya as.
Kemudian kartu bernomor mulai dari 2 sampai 10. Ini juga sama, 2, 3 dan seterusnya sampai 10. Jadi tidak ada angka 1 ya. Kartu bernomor 1 nggak ada. Satunya itu diganti dengan as. Seperti ini. Kemudian ada kartu jack, queen dan king. Ini juga sama. Berarti tiap gambar itu nanti akan terdiri dari bagian ini semua. Yang banyaknya ada sebanyak 13 kartu. Gambar ini juga ada 13, gambar ini juga ada 13. Sehingga total ruang sampelnya nanti ada sebanyak 52. Nah, itulah macam-macam ruang sampel pada percobaan ya, baik di koin, dadu maupun kartu. Nah, sekarang yang ditanyakan biasanya adalah peluang teoritisnya. Peluang teoritis itu apa sih? Peluang teoritis ini adalah membandingkan, ya, atau peluang kejadian adalah membandingkan banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Contoh misalnya, kakak ambil contoh ya. Pada pelemparan 2 koin sekaligus, berapakah peluang muncul satu sisi gambar pada pelemparan tersebut? Nah, yang pertama kamu lakukan adalah mencari ruang sampelnya terlebih dahulu. Di sini dikatakan dia melempar 2 koin sekaligus. Tadi 2 koin, kita ingat ruang sampelnya adalah 2 pangkat n. Berarti kalau 2 koin 2 pangkat 2, jadi ada sebanyak 4. Nah, kalau kita cari dengan pohon akar tadi, 1 koin aja angka dan gambar kemungkinannya. Berarti kalau 2 koin kita pasangkan angka gambar, sehingga kita dapat kejadiannya angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, inilah ruang sampel dari 2 koin tersebut. Nah, sedangkan yang diminta peluang kejadiannya adalah muncul satu sisi gambar. Berarti kita harus hitung berapa banyaknya kejadian yang muncul dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Nah, satu sisi gambar tuh yang mana? Nah, di sini nih muncul angka gambar dan gambar angka. Jadi banyaknya kejadian muncul satu sisi gambar ada sebanyak 2 dari ruang sampelnya sebanyak 4. Atau kalau kita sederhanakan jadi 1/2. Seperti itu. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.